Shalom saudara, selamat datang di ibadah online GBI City of Love di minggu ini. Dan pastinya kami welcome setiap bapak saudara yang baru pertama kali bergabung dan mengikuti ibadah GBI City of Love. Selamat datang dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan ibadah hari ini akan disertai perjamuan kudus. Mari kita sama-sama siapkan roti dan anggur atau minuman berwarna untuk kita sama-sama bisa mengikuti perjamuan kudus di minggu ini. Dan sebelum kita memulai, mari saya ajak sama-sama untuk kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Enjoy the service and Immanuel. Sebab Engkau Allah pengharapan kami, Engkau Allah yang kami percaya, Engkau tempat perlindungan kami. Karena itu Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, yang terbaik dari apa yang kami punya, kami naikkan hanya kepada-Mu. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
hadirat Tuhan. Rasakan hadirat. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Kau bersama dengan kami Tuhan. Karena itu kami mau rendahkan hati kami. Kami mau sorakan haleluya. Kami mau naikkan pujian kami. Karena kami tahu kami gak bisa jalan sendiri. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Amin. Lewati badai. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama bertepuk tangan buat Raja kita, buat Allah kita yang perkasa. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Sama-sama katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Mari sama-sama katakan saudara, lewati Badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam
Angkat kedua tanganmu saudara. Oh, mari sembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah kita yang perkasa. Oh, kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Sekali lagi katakan. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Sekali lagi. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Saudara sendiri katakan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Amin. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Kaulah Raja. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kami akui Tuhan. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Sama-sama sekali lagi. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Karena tidak ada hal yang lain yang kami ingini Tuhan, selain berada di dalam hadirat-Mu. Selain kami Tuhan, mau bertemu muka dengan Engkau Yesus. Kami terus sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang ada di minggu ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Timothy Abraham. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak sama-sama untuk kita berdoa bersama-sama untuk doa syafaat di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur buat selalu penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bawa beberapa pokok doa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu, GB City of Love Tuhan khususnya. Kau sertai di dalam pekerjaannya, kesehatannya, pergumulannya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu kami selalu punya harapan. Kami selalu punya jalan ketika kami bersama dengan Engkau. Dan juga kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, Engkau pakai terus Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang, buat lingkungan sekitar kami juga Tuhan. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan atas gereja ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Kau sertai gembala kami, Pastor Timothy Abraham Tuhan. Semua pelayan, semua pengerja yang ada Tuhan. Biar Tuhan gereja ini semakin Tuhan memberikan dampak buat orang sekitar ini. Dan pastinya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan, biar terus ada campur tangan Tuhan. Biar terus ada penyertaan Tuhan untuk bangsa ini. Berdoa untuk setiap pemerintahan Tuhan. Biar ada pimpinan-Mu selalu untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih biar segala pandemik apapun problemnya bisa dilewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan.
Shalom semuanya. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Tidak terasa kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2021 ini. Dan hari ini, di bulan Juli ini kita memasuki semester kedua di tahun integritas. Saya mau mengajak kita semua terus bersama-sama ada di dalam visi dan misi yang Tuhan berikan buat gereja kita. Demikian juga buat saudara yang baru bergabung melalui ibadah online di dalam Gereja City of Love selama pandemi ini. Saya mau menyampaikan supaya saudara juga dapat tahu apa yang menjadi visi dan misi dari CLC atau City of Love Church. Visi kita adalah melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat. Dan misi kita adalah membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dikatakan bahwa Allah yang penuh dengan damai sejahtera selalu mau menguduskan kita seluruhnya. Menguduskan di sini bisa diartikan dengan membersihkan setiap kita. Nah, apa yang Allah mau kuduskan dan mau bersihkan dari kehidupan kita? Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi, Tuhan mau kita dibersihkan, kita dikuduskan, baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Dikatakan supaya terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Dan inilah yang saya katakan sebagai kata sehat. Jadi kita, baik roh, jiwa, dan tubuh selalu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat. Artinya kita sehat secara roh, sehat secara jiwa, sehat secara tubuh. Jadi sehat yang dimaksud di sini adalah roh dan jiwa dan tubuh kita dalam keadaan baik. Baik di sini juga berbicara bersih dari segala penyakit, virus, atau kotoran apapun. Sehingga di hadapan Tuhan dan manusia, kita tidak bercacat. Atau dikatakan kita menjadi sempurna. Saudara, tema bulan Juli ini adalah sehat. Dan hari ini saya mau menyampaikan tentang jiwa yang sehat. Saudara, jiwa berbicara adalah sebagai jembatan antara roh dan tubuh kita. Karena itu sebelum kita masuk dalam jiwa yang sehat, saya mau sedikit supaya kita mengerti apa itu roh, apa itu tubuh, dan hubungan antara keduanya. Saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara, nafas hidup dihembuskan Allah karena manusia diciptakan dari debu tanah, tadinya mati, tapi waktu dia dihembuskan nafas hidup, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan hembusan nafas kehidupan ini berbicara atau sebagai gambaran roh Tuhan yang Tuhan taruh untuk tinggal di dalam setiap kita juga. Dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi artinya, nafas kehidupan sebagai gambaran tentang roh Allah yang Tuhan berikan untuk tinggal dalam setiap kita. Karena Tuhan bilang waktu roh Allah diambil, artinya roh tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia, maka manusia itu akan berhenti kehidupannya. Sehingga dikatakan hanya 120 tahun saja. Karena sebelumnya manusia itu berumur lebih daripada itu. Umur Adam sendiri hampir 1000 tahun, saudara. Karena itu, karena kejahatan manusia, Tuhan memperpendek dengan mengambil rohnya.
dari dalam manusia. Jadi nafas hidup adalah roh Tuhan yang menghidupkan manusia. Nah, kalau roh Tuhan diambil daripada kita, maka kita akan mati. Mati di sini bisa berbicara tentang mati secara tubuh atau secara jasmani, tapi juga bisa berbicara tentang mati secara rohani. Karena itu sangat penting buat setiap kita untuk selalu menjaga roh Allah atau Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Saudara, Firaun pernah berkata kepada para pegawainya di dalam Kejadian 41 ayat 38, dikatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, yaitu seperti Yusuf, yaitu seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi saudara, pada waktu itu Yusuf sudah mengartikan mimpi. Tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun, hanya Yusuf yang bisa. Dan buat Firaun tidak ada orang yang berhikmat seperti Yusuf. Dan dia berkata bahwa tidak ada orang yang dipenuhi atau penuh dengan roh Allah seperti Yusuf. Artinya dari apa yang kita baca ini bahwa tidak semua orang dipenuhi dengan roh Allah atau tidak ada semua orang ada roh Tuhan di dalamnya. Nah saudara, kita melihat kitab Ayub. Saudara, Ayub itu sangat mengerti tentang kesamaan antara nafas dan roh Allah. Bahkan mengenai hubungan antara keduanya. Mari kita lihat beberapa ayat yang ditulis oleh Ayub. Ayub 27 ayat 3 berkata, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi buat Ayub, nafas dan roh Allah itu ada kesamaan. Dikatakan selama nafas masih ada dalam hidup Ayub dan juga masih ada roh Allah di dalam lubang hidungnya, harusnya yang ada dalam lubang hidung adalah nafas. Tapi Ayub membaliknya, artinya ada kesamaan antara nafas dan roh Allah, karena kedua-duanya memberikan kehidupan. Kemudian juga di Ayub 32 ayat 8, tetapi roh yang dalam manusia dan nafas yang maha kuasa. Jadi Ayub berusaha menjelaskan bahwa nafas dan roh Allah itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi nafas dan roh Allah memiliki tugas yang sama untuk memberikan hikmat dan pengertian buat setiap kita. Kemudian juga dikatakan di Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh dan nafas yang membawa kehidupan dalam kehidupan Ayub. Di dalam Ayub 34 ayat 14-15 dikatakan juga, Ayub berkata, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi saudara, kalau Tuhan menarik rohnya dan juga mengembalikan nafas kepadanya, artinya manusia kehilangan nafas dan kehilangan roh Allah, maka dikatakan manusia itu akan binasa dan kembali manusia kepada debu. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ini tentang manusia bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula. Jadi walau manusia mati, dia akan menjadi debu kembali seperti semula karena manusia diciptakan dari debu tanah. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi artinya waktu manusia itu diambil rohnya atau rohnya itu kembali kepada Allah, maka dia menjadi mati dan menjadi kembali sebagai debu tanah. Nah, sekarang apa hubungannya antara roh dan tubuh kita? Saudara, kalau kita lihat Roma 8, di sini dijelaskan sangat jelas bahwa roh dan tubuh kita ini sangat bertolak belakang atau bertentangan atau sangat berlawanan. Mari kita lihat tabel ini, saudara. Di sini dalam Roma 8 dituliskan bahwa roh dan tubuh itu sangat berbeda. Jadi pada waktu kita dipenuhi roh Allah dan hidup secara roh, atau kita tidak dipenuhi roh Allah, artinya kita mengikuti kehidupan daging kita, maka inilah perbedaannya. Kalau kita dipenuhi roh, maka keinginan roh adalah selalu hidup dan damai sejahtera. Tapi keinginan tubuh atau keinginan daging adalah maut. Kemudian kalau kita dipenuhi roh, maka kita menjadi sahabat Allah. Tapi kalau kita tidak dipenuhi roh, kita hidup secara daging, maka kita hidup dalam perseteruan terhadap Allah. Kemudian juga kalau roh Allah
memenuhi kita, maka roh Allah itu akan diam dalam kita. Tapi kalau kita tidak dipenuhi roh Allah, tidak ada roh Allah dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kemudian juga, kalau kita dipenuhi roh, maka kita menjadi milik Kristus. Kalau kita tidak ada roh Allah dalam kita hanya hidup secara daging, maka kita bukan milik Kristus. Kemudian juga kalau kita dipenuhi roh Allah, maka ada kehidupan oleh karena kebenaran. Sebaliknya, kalau kita hidup secara mengikuti daging, kita tidak takluk kepada hukum Allah. Kemudian roh itu menghidupkan, tapi kalau kita mengikuti keinginan tubuh kita, itu akan mematikan. Saudara, juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan waktu Pentakosta, dan hari-hari ini kita juga setelah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus ini adalah roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Nah, biarlah roh ini juga yang menguasai hidup kita, bahkan menghidupkan hidup kita. Artinya Roh Kudus ini yang ada dalam kita, itu juga menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Artinya kita bisa menjadi manusia yang baru, kita diperbaharui, kita bisa menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, saudara. Jadi karena roh itu yang membangkitkan kita, karena tanpa roh Tuhan kita nggak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita tidak bisa hidup menuruti firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Roh Kudus, kita sudah percaya Roh Kudus ada dalam kita, karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi kenapa tubuh ini masih tidak bisa mengikuti atau melakukan firman Tuhan? Sebaliknya tubuh ini masih terus melakukan perbuatan daging atau perbuatan dosa. Nah, saudara, karena jiwa kita yang belum sehat. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan bahwa jiwa adalah jembatan antara roh dan tubuh kita. Kalau jiwanya atau jembatannya tidak beres, atau jembatannya tidak sehat, jiwanya tidak sehat, maka roh tidak dapat memaksa tubuh, atau tubuh tidak dapat mengikuti keinginan roh. Saudara, dalam Mazmur 51 ayat 10, dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, sebelum tubuh kita melakukan firman Tuhan, atau kalau tubuh kita belum bisa atau masih melakukan perbuatan dosa, kita harus minta hati kita dan batin kita itu berbicara jiwa. Ingat saudara, hati berbicara pikiran dan perasaan kita, dan batin berbicara jiwa kita. Jadi kalau dikatakan hati dan batin itu berbicara jiwa kita. Kita harus berdoa supaya batin kita atau hati kita yang disebut jiwa kita itu ditahirkan, dijadikan tahir dan diperbaharui dengan roh kita, supaya roh dan jiwa itu bisa sejalan sehingga dapat menguasai tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Nah, pada waktu jiwa atau batin kita diperbaharui, atau boleh saya katakan disembuhkan oleh Roh Kudus, maka jiwa yang sehat, yang sudah sehat ini akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan perbuatan yang sesuai keinginan Roh Kudus. Saudara, kita tahu Roh Kudus pasti powerful, ya. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Dalam daging kita itu ada keinginan daging. Karena itu perlu jembatannya. Kalau jembatannya atau jiwanya sakit, maka tidak ada kekuatan untuk mengendalikan tubuh ini. Bahkan jiwa kita akan melawan keinginan roh kita. Ya. Bukan hanya tidak mengikuti, tapi bahkan melawan keinginan Roh Kudus. Saya memberikan ilustrasi, semoga dapat membantu saudara untuk hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh ini. Saya berolahraga sepeda, saudara. Saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian juga kepada saya, khususnya begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Saya usahakan saya bisa olahraga sepeda seminggu 3 kali. Biasanya malam, roh saya menyala-nyala, besok saya mau goes, istilah sepeda itu goes ya, goes. Saudara,
Sebagai informasi saja, untuk saya bisa goes, saya harus bangun kurang lebih jam 4 pagi. Ya. Apalagi kalau biasa sekarang saya sering goes dengan beberapa teman dari gereja City of Love di Peak 2 Loop, bilangnya kita muter di Peak 2. Ya. Nah, saudara, di situ saya harus bangun lebih pagi, saya mempersiapkan semuanya karena saya harus bawa mobil, saya harus masukkan sepeda juga ke dalam mobil, kemudian saya berangkat dan perjalanan juga membutuhkan waktu. Saudara, pada waktu bangun, yang paling berat adalah pada waktu bangun. Tadi saya katakan malamnya mungkin roh kita menyala-nyala, yes, besok saya mau olahraga. Tapi pada waktu bangun itu tubuh kita, itu menarik. Tubuh saya khususnya menarik saya untuk, enakan tidur, males ya. Karena masih pagi gitu. Ya, masih rasanya pengen merem lagi, pengen tidur lagi. Nah, itu yang seringkali menggagalkan juga. Saya bahkan juga beberapa teman di CLC Goes, kita ada grup gereja City of Love yang bersepeda bersama, namanya CLC Goes. Saudara, itulah yang menggagalkan saya, baik teman-teman, yang akhirnya walaupun malamnya sudah bilang besok mau goes bareng, dan akhirnya tidak jadi, saudara. Karena tubuh ini pengen tidur, karena lebih enakan tidur, saudara. Nah, saudara, kalau jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa saya tidak sejalan dengan keinginan roh saya, Roh Kudus yang menuntun, saya juga pasti akan tidur lagi, karena roh itu penurut, kita mau olahraga, tetapi daging kita lemah. Ya. Nah, kalau jiwanya tidak membantu, maka tubuh kita juga tidak akan ada kuasa untuk mengikuti keinginan roh. Jadi jiwa saya harus sejalan dengan roh saya. Pikiran saya bukan cuma mau olahraga. Ya. Karena kalau pikiran saya cuma olahraga, sebetulnya saya sudah olahraga sepeda ini sejak saya menikah tahun 98, saudara. Karena waktu itu ada kerusuhan dan saya waktu itu ada siskambling gitu ya, kemudian rasanya ada keinginan untuk punya sepeda. Jadi saya sudah mulai olahraga sepeda dari tahun 98, saudara. Dan kemudian setelah itu on off ya. Kadang-kadang males, tidak olahraga, kemudian mulai lagi. Nah, kenapa hari-hari ini atau belakangan ini saya menjadi semangat kembali? Ya, karena ada yang membuat saya semangat di pikiran saya, di perasaan saya, di kehendak saya, di jiwa saya. Kenapa? Akhirnya bukan hanya roh yang mau saya punya keinginan untuk bersepeda, kemudian akhirnya tubuh saya bisa mengikuti karena jiwa saya juga memiliki keinginan yang sama. Kenapa, saudara? Karena di pikiran saya ada semangat kembali untuk olahraga karena banyak teman-teman sekarang dari gereja City of Love juga yang bersepeda bersama. Jadi itu membuat saya lebih semangat. Kemudian ada perasaan sukacita bisa ketemu dengan teman-teman. Karena selama ini kita nggak bisa ketemu di gereja, tapi kita bisa ketemu waktu kita bersepeda bareng. Jadi ada perasaan sukacita. Kemudian juga perasaan happy itu membuat akhirnya saya memiliki kehendak. Dan kehendak ini sejalan dengan roh yang menuntun saya untuk olahraga. Nah, karena jiwa dan roh saya sejalan, itulah yang menjadi kekuatan membangkitkan tubuh saya untuk bangkit dari tempat tidur dan siap-siap kemudian berangkat ke Peak 2 untuk goes. Itu tadi gambaran saja bahwa ternyata jiwa itu sangat berpengaruh. Kalau jiwa kita tidak punya semangat, tidak ada keinginan yang sama dengan roh kita, maka tubuh kita juga nggak akan mengikuti keinginan roh. Firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saudara, dikatakan bahwa Yohanes berdoa buat setiap kita supaya kita baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Artinya dalam roh kita sehat, jiwa kita sehat, dan tubuh kita sehat. Bahkan ditekankan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya jiwa menentukan kesehatan tubuh kita, saudara. Jadi artinya jiwa itu mempengaruhi keseluruhan dari tubuh kita, saudara.
Jadi penting untuk jiwa kita diperhatikan, dijaga baik-baik, dan selalu sehat. Saudara, beberapa orang dalam Alkitab ditulis tentang mereka memiliki jiwa yang tidak sehat, tapi kemudian mereka dipulihkan, mengalami pemulihan, dan terus dipakai dengan sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Elia, saudara. Saudara, Elia pernah pengen mati hanya karena dicemooh dan diancam oleh seorang wanita, yaitu Isabel. Saudara, jiwa Elia mengalami gangguan sampai dia pengen mati. Berarti dia memiliki jiwa yang tidak sehat. Tapi kemudian Tuhan memulihkan Elia, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan, pelayanan apa yang Tuhan tentukan dalam hidupnya. Daud, seorang yang luar biasa, tapi dia juga pernah mengalami penolakan dari orang tuanya. Dia pernah menulis bahwa walaupun ayahku dan ibuku menolak aku, berarti dia mengalami gangguan juga dalam kejiwaannya. Tapi kemudian Tuhan memulihkan, sehingga dia menjadi seorang yang dipakai luar biasa. Perempuan Samaria, di dalam Yohanes 4, juga dikatakan, dia mengalami 5 kali kegagalan dalam pernikahan. Membuat jiwanya tidak sehat, membuat jiwanya terganggu, sampai dia tidak mau ketemu orang. Dia mengambil air jam 12 siang di saat sumur itu sepi, tidak ada orang lain. Karena dia mengalami gangguan dalam jiwanya, jiwanya tidak sehat. Karena itu dia tidak berani ketemu dengan orang. Tapi Tuhan memulihkan dan Tuhan merubahkan. Dia menjadi seorang penginjil, memenangkan banyak jiwa, memenangkan satu kota Sikhar pada waktu itu. Kemudian Musa juga, saudara, dia mengalami gangguan, yaitu dia tidak mendapat kasih dari orang tua kandungnya karena dia dibesarkan oleh putri Firaun. Akhirnya Tuhan harus membawa dia ke padang gurun, pemulihan selama 40 tahun, sehingga akhirnya dia menjadi pemimpin besar bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, kemudian Yakub, saudara, waktu dia ketemu dengan Firaun, dibawa ke Mesir oleh Yusuf, saudara, karena dia tidak mengalami kasih bapa, saudara, karena kita tahu bahwa istrinya Ishak atau mamanya itu mengasihi Yakub, tapi papanya mengasihi Esau. Jadi Yakub tidak mengalami kasih bapa, sehingga dia juga banyak mengalami penipuan-penipuan dalam hidupnya. Dia menipu dan dia kemudian ditipu juga. Saudara, akhirnya Yakub berbicara pada Firaun. Waktu dia ketemu Firaun di Mesir, dia katakan, dia pada waktu itu berumur 130 tahun, tapi dia katakan bahwa perjalanan hidupnya itu dia menurut singkat dan buruk. Dia katakan hidupnya buruk, banyak mengalami kesusahan. Nah, saudara, Alkitab banyak mencatat orang-orang yang mengalami mental health, tetapi mereka mengalami pemulihan sehingga menjadi rekan sekerja Tuhan dengan luar biasa. Nah, apa saja yang dapat membuat jiwa kita tidak sehat, saudara? Saya mencatat beberapa hal mungkin bisa membantu saudara kalau saudara juga sedang mengalami jiwa yang kurang atau tidak sehat. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Saudara, kita nggak mungkin luput dengan pengalaman masa lalu. Kita hari ini ada pasti karena pengaruh atau dihasilkan juga dari pengalaman masa lalu. Keberadaan kita hari ini pasti terpengaruh sangat besar oleh pengalaman masa lalu kita, saudara. Karena itu Paulus dia menulis, dikatakan bahwa dia mau melupakan apa yang di belakang, supaya dia bisa melihat masa depan yang jelas. Dia bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia mau melupakan yang di belakang, karena kehidupan sebelumnya, kehidupan lamanya, dia banyak melakukan kesalahan, dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia pada waktu itu membenci Tuhan, bahkan menganiaya pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Orang-orang Kristen dia kejar-kejar untuk dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Saudara, jadi dia mau melupakan apa yang di belakang, pengalaman masa lalunya. Saudara, inilah bedanya Tuhan dengan kita. Tuhan tidak mengingat masa lalu kita, karena dia tahu masa depan kita. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia tahu akhir hidup kita sampai akhirnya Tuhan sudah tahu. Karena itu Tuhan nggak fokus sama masa lalu kita, tapi dia fokus untuk masa depan kita, apa yang ada di depan. Nah, kita manusia karena nggak bisa melihat masa depan kita melihat seperti tidak ada gambaran, apalagi pandemi ini kita nggak bisa lihat ke depan. Tetapi akhirnya kita menjadi orang yang selalu mengingatnya ke belakang, karena kita nggak bisa melihat ke depan. Tapi cobalah kita belajar seperti Tuhan melihat dengan iman, bahwa kita jangan selalu menengok ke belakang. Kadang-kadang boleh sekali-sekali, seperti mobil yang
ada dalam mobil, kaca untuk melihat ke depan itu begitu besar, tapi kaca untuk melihat ke belakang, kaca spion itu hanya kecil, baik yang di tengah atau samping kiri kanan. Karena tidak perlu selalu selamanya atau sepanjang perjalanan kita menengok ke belakang terus. Boleh sekali-sekali kita menengok ke belakang, tapi hanya sebentar saja. Tapi pandangan kita harus lebih banyak ke depan. Karena itu kaca yang melihat ke depan lebih besar daripada yang melihat ke belakang. Jadi pengalaman masa lalu boleh menjadi pelajaran buat kita, tapi jangan sampai menghantui, bahkan membuat jiwa kita menjadi terganggu atau tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Saudara, pola asuh sangat berpengaruh terhadap jiwa kita. Saudara, kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang mungkin sering menyalahkan kita, tidak pernah memuji atau selalu membandingkan dengan orang lain, kayaknya apa yang kita lakukan selalu tidak cukup untuk membahagiakan orang tua kita atau membanggakan orang tua kita, tapi orang tua kita lebih bangga kepada orang lain, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Mungkin pada waktu kita menikah, kita juga menjadi pribadi yang akhirnya takut gagal, ketakutan, atau haus akan pujian, atau selalu hidup dari penilaian orang lain. Itu adalah gangguan-gangguan kejiwaan yang harus dibereskan, saudara. Jadi pola asuh sangat berpengaruh dalam kesehatan jiwa kita, saudara. Dan mungkin kita juga ada di antara kita yang dibesarkan orang tua yang tidak harmonis, hubungan suami istri, bahkan ada yang berpisah orang tuanya. Itu sangat berpengaruh dengan kejiwaan kita. Itu mempengaruhi, saudara. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah trauma, saudara. Saudara, mungkin ada kita yang mengalami trauma, ya, peristiwa yang membekas sekali, menyakitkan. Seperti Yakub, saudara, dia trauma, dia kehilangan Yusuf pada dia dibohongin oleh anak-anaknya bahwa Yusuf katanya diterkam oleh binatang buas. Karena itu waktu dia akhirnya diberitahu bahwa Yusuf masih hidup, dia tidak percaya. Orang yang trauma, dia akhirnya jiwanya terganggu sehingga dia tidak dapat percaya. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami penderitaan, saudara. Trauma berpengaruh. Karena itu jangan sampai kita trauma, saudara. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan supaya kalau kita mengalami beberapa hal tadi, saudara? Ini beberapa hal juga semoga bisa membantu saudara. Yang pertama adalah mari kita mengakui apa yang sudah dikubur dalam-dalam. Artinya, saya katakan apa yang sudah dikubur dalam-dalam artinya adalah mungkin kita sudah nggak mau ingat lagi, mungkin kita sudah lupa, tetapi ternyata itu mempengaruhi kejiwaan kita. Ternyata itu harus digali kembali. Bukan berarti kita mau mengingat lagi, tetapi mungkin perlu satu kali untuk menggali, untuk membereskan, supaya akhirnya itu bukan menjadi gunung es di dalam hati kita, tapi bisa dibereskan, sehingga tidak ada lagi yang menggumpal atau menjadi satu gunung atau batu yang besar di dalam hati, dalam jiwa kita, saudara. Jadi kita harus bisa mengakui, menggalinya kembali, kemudian kita bisa mengakui itu. Yang kedua, setelah kita bisa mengakui, mari kita berdamai, ya, dengan diri kita, saudara. Kita jangan menyalahkan kalau apalagi kalau sudah pernah melakukan kegagalan atau pernah gagal. Mari kita berdamai, jangan terus menyalahkan diri kita. Berdamai dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, berdamai itu berbicara mengampuni diri kita. Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita ampuni juga diri kita. Jangan kita terus menghakimi diri kita sendiri, saudara. Ya. Jangan terus kita menekan diri kita sendiri, tapi mari kita mengampuni diri kita sendiri. Satu lagi adalah menceritakan dengan keterbukaan kepada Tuhan pastinya. Ya. Tapi jika saudara sudah berdoa, sudah menyampaikan pada Tuhan, tapi sudah masih belum bisa untuk membereskan, mungkin diperlukan bantuan juga dari orang seperti pendeta, hamba Tuhan, atau seorang konselor yang bersertifikat, yang sudah terdidik atau punya pengalaman untuk membantu saudara. Maka saudara harus bertemu dengan orang itu, dengan konselor atau hamba Tuhan yang bisa membantu saudara, sehingga saudara bisa menceritakan dengan keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Seorang yang dapat dipercaya tentunya tidak untuk diceritakan pada orang lain, tetapi untuk supaya saudara bisa membereskan, waktu saudara mengeluarkan, saudara bisa menceritakan dengan tenang, dengan aman, saudara bisa terbuka, maka itu akan menjadi pemulihan juga, sehingga jiwa kita bisa disembuhkan.
Di dalam Roma 15 ayat 13 ayat terakhir, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, di sini katakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita. Dia akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi sukacita berbicara jiwa, ya, dari pikiran, perasaan, kehendak kita, dan damai sejahtera juga dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, jadi waktu Roh Kudus beracara dalam hidup kita, jiwa kita juga dapat mengalami pemulihan. Dan itu akan akhirnya jiwa dan roh menjadi satu kesatuan, menguasai tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak jatuh dalam dosa lagi, tapi tubuh kita bisa melakukan kebenaran. Karena itu penting sekali kita memiliki jiwa yang sehat. Dan beberapa hal tadi yang saya sampaikan mungkin saya nggak bisa secara detail, tapi mungkin di lain kesempatan saya akan kembali menggali ini, karena ini saya juga menjadi kerinduan saya untuk setiap yang ada di dalam pengembalaan saya bisa mengalami juga pemulihan, tidak mengalami jiwa yang sakit, tetapi memiliki jiwa yang sehat. Karena itu adalah visi dan misi dari gereja kita, yaitu untuk melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat. Sebagai visi dan misinya adalah membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari sebelumnya kita berdoa. Sesuai firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menguduskan kami seluruhnya. Kami mau Tuhan, kami minta Tuhan Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuh kami boleh dikuduskan dan terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat. Terima kasih Bapa, Kau juga akan menuntun kami apa yang harus kami lakukan Tuhan, supaya jiwa kami boleh sembuh, jiwa kami boleh sehat. Terima kasih, kami juga akan makan dan minum perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami juga dikuduskan seluruhnya, dibersihkan segala kotoran, segala virus, segala sakit penyakit, dibersihkan dari tubuh kami melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya ada kuasa-Mu melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Setelah itu, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan tangan kita tinggi-tinggi. Sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu, kita angkat kedua tangan kita bersyukur. Mari katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, katakan, bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, Kau sungguh baik. Kau terus memberi kesempatan pada kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami juga boleh memulai bulan yang baru di bulan Juli ini. Tuhan, dengan kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu Kau menguduskan, Kau menyucikan, membersihkan kami seluruhnya, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu semua, anak-anak-Mu, di tempat kami masing-masing hari ini, kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Berkati, sertai setiap kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang sakit, apalagi yang terkena virus COVID saat ini, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua virus dari tubuh anak-anak-Mu yang terkena COVID, dalam nama Tuhan Yesus. Beri daya tahan tubuh yang kuat.
beri kekuatan daripada Tuhan, supaya segera Tuhan mereka boleh tidak terkena virus lagi. Mereka boleh segera negatif hasil tesnya dan juga boleh sembuh dengan sempurna. Terima kasih yang sedang isolasi mandiri, terus Kau berikan damai sejahtera, sukacita. Yang sedang Tuhan mengalami juga masalah dalam keuangan, pekerjaan, Kau menolong. Kau membuat terus tuntunan-Mu atas anak-anak-Mu. Tidak ada yang menjadi patah semangat, tapi terus boleh Tuhan, karena kami menanti-nantikan Tuhan, kami boleh semangat, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, bahkan terbang bagai Raja Wali. Terima kasih. Di minggu yang pertama ini kami boleh juga membawa persembahan kami, bahkan juga mengembalikan perpuluhan kami. Kau berkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan dan juga yang akan mengembalikan persepuluhan. Setiap mereka yang dengan taat mau melakukan firman Tuhan, mereka boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, thank you untuk pelayanannya di minggu ini, Pastor Timothy Abraham. Kiranya Tuhan Yesus menyertai selalu. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita di minggu ini, saya ajak kita sama-sama untuk mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan di minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara bisa scan lewat QR Code yang sudah kami berikan di layar. Dan sambil kita mempersiapkannya, mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk persembahan di minggu ini. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap berkat-Mu yang kami terima. Dan ini waktunya kami memberikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan dan kami bawa kepadamu, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita di minggu ini telah usai dan sampai berjumpa kembali di dalam ibadah online minggu depan GBI City of Love. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima doa berkat dari gembala kita. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pusat manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas
dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.